Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berarti setiap kami, agar apa yang boleh kami lakukan untuk membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu dapat senantiasa kami pelihara dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia, bangkit bagi setiap kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat menghayati kebangkitan Kristus. Dan mari kita bangkit bersama dari segala keterpurukan, dari segala kekhawatiran, dari segala keputusasaan, dari segala pergumulan. Karena Kristus telah bangkit bagi setiap kita. Dan peristiwa kebangkitan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kematian Kristus. Dua hal yang tidak pernah dan tidak mungkin dipisahkan. Bahwa Kristus telah mati bagi setiap kita, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kemudian dia bangkit sebagai tanda bahwa dia menang atas maut. Dan apa yang mau kita pelajari dari peristiwa kebangkitan? Apa yang menjadi refleksi utama dari setiap makna Paskah? Bahwa Kristus mengutus setiap kita umatnya untuk menjadi agen-agennya, untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berkarya di dunia ini ketika dia sudah kembali ke sorga. Kita diutus, kita disertai oleh Tuhan. Jadi tidak hanya kita disuruh kamu melakukan A, tapi kita tidak disertai oleh Tuhan. Tapi Tuhan menyertai kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan menyertai kita untuk melakukan pekerjaannya. Untuk melakukan apa yang menjadi tugas dari seorang manusia di tengah-tengah dunia ini. Yaitu menjadi saksinya, menyatakan kasih, menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ayat bacaan kita tentu tidak asing lagi bagi setiap kita. Ini menjadi landasan utama dari misi Kristen. Bahwa Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Pergilah menjadi sebuah kata-kata pengutusan bagi setiap kita untuk menyatakan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Kita diminta pergi. Kita diminta untuk tidak hanya berdiam diri, tapi kita diminta pergi, memberitakan akan kabar Kristus. Dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah kedua adalah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata-kata ini seringkali dinyatakan sebagai sebuah kalimat yang membuat orang-orang untuk mengkristenisasi semua orang di dunia. Karena jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Hal ini mau menyatakan, hal ini mau mengingatkan bagi setiap kita bahwa untuk menjadikan semua orang adalah orang Kristen adalah dengan kita pergi, dengan memberitakan
Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memberitakan siapa itu Yesus. Seseorang tidak akan menjadi Kristen, tidak akan menjadi percaya, dan kemudian dibaptis ketika dia tidak percaya dan tidak tahu siapa itu Kristus. Jadi kata-kata kedua ini, kalimat kedua dari perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, bukan semata-mata sebuah ajang kristenisasi untuk menjadikan semua orang Kristen. Tapi adalah baik kita memaknai kata-kata ini sebagai sebuah ajakan bagi setiap kita untuk senantiasa melakukan apa yang Kristus kehendaki, yaitu menyatakan terang kasih Kristus lewat setiap langkah kehidupan beriman kita. Jadi ketika kita diutus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, itu berarti kita diutus untuk melakukan kehendak Kristus, untuk melakukan apa yang Kristus kehendaki. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu berarti teladankanlah kasih, nyatakan kasih bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga semua orang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan kata-kata terakhir adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita diminta untuk tidak hanya meneladankan kehidupan kita, untuk tidak hanya berlaku menampilkan oh ini Kristus dalam rupa saya sebagai orang Kristen, tapi kita diminta juga untuk mengajarkan mereka. Ini pentingnya sebuah kelas katekisasi, sebuah pengajaran dalam gereja. Pentingnya sebuah katekisasi, pentingnya sebuah pengajaran dalam gereja adalah mau mengajarkan dan mengingatkan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk bahwa ketika kita meneladankan, oh ini saya sebagai seorang Kristen, tidak sampai di batas itu, tapi kita diminta juga untuk mengajarkan mereka melakukan apa yang Kristus kehendaki, apa yang Kristus perintahkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 perintah tersebut, percayalah bahwa Kristus menyertai kita sampai pada kesudahan, sampai pada akhir zaman. Bahwa kita tidak sendiri ketika kita diutus, ketika kita diminta untuk melakukan kehendak Kristus, untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan juga mengajarkan mereka, kita disertai olehnya. Kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kita dijadikan alat oleh Bapa dan juga Yesus untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan cinta kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat merayakan Paskah. Selamat memaknai bahwa kebangkitan Kristus mengutus saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk menyatakan bahwa kita diutus, bahwa kita diminta untuk menjadikan semua bangsa murid dengan senantiasa hidup berkenan di hadirat Tuhan. Sehingga orang dapat melihat bahwa inilah sebuah kekristenan. Bahwa inilah yang diteladankan oleh Kristus yang mati dan bangkit lewat setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa kalimat yang terakhir, ajarlah mereka. Jangan lupakan pengajaran. Senantiasa ajarkan apa yang Kristus perintahkan, apa yang Kristus kehendaki lewat setiap pengajaran yang dilakukan. Tuhan Yesus menyertai kita hingga pada kesudahan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kematian dan juga kebangkitan bagi setiap kami. Kami boleh ditebus dari kuasa kegelapan maut. Kami boleh ditebus dari gelapnya keberdosaan. Dan saat ini kami diutus melalui peristiwa kebangkitan-Mu. Kami diingatkan selalu untuk menjadi agen-agen-Mu, untuk menjadi misi Allah bagi orang-orang yang ada di dunia.
Dan Tuhan tidak membiarkan kami dalam pengutusan sendiri, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa. Amin.